Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud gejolak misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Nika Indah. Apa kabar Nika? Alhamdulillah baik Kak. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Punya sih. Seperti apa ceritanya? Jadi aku punya teman. Jadi teman waktu SMA. Teman aku ini terkenalnya punya pengikut. Pengikut gaib? Iya, pengikut gaib. Nah di situ aku sebenarnya kayak nggak percaya karena selama aku temenan sama dia tuh baik-baik aja, nggak ada hal-hal mistik apapun kayak yang horor-horor tuh nggak ada. Nah karena aku penasaran sama dia, aku tanya langsung. Aku nggak usah sebutin nama ya. Ya. Oh ya, katanya kamu dengar-dengar kamu punya pengikut ya? Dia nggak mau jawab, diem aja. Kok nggak jawab? Cerita aja, kan kita temenan gitu kan. Ini jadi udah dengar dari teman-teman nih ya? Dan tetangga-tetangga udah ngomong, kamu jangan main sama itu karena dia punya pengikut, terus kayak keluarganya juga gitu. Terus kamu penasaran, kamu konfirmasi dan dia bilang? Terus dia bilang, karena kamu teman aku mau jujur sama kamu, tapi kamu jangan kaget ya. Iya, aku punya pengikut. Aku sempet nggak percaya karena kan pengikut apa? Emangnya pengikut apa? Kalau kamu penasaran, kamu malam Jumat Kliwon, kamu main ke rumah aku ya. Kamu datang malam Jumat Kliwon? Aku beraniin. Aku disuruh datang habis sholat Isya. Nah aku datang, pertama sih aku kayak ya main-main biasa aja. Nah sebelumnya aku main ke tempat dia nggak pernah masuk ke kamarnya. Terus di situ dia bilang, langsung aja ya, aku mau ngasih lihat kamu. Apa kan kalau kamu masuk kamar aku, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Karena aku pikir kan nggak ada apa-apa. Setelah aku masuk ke kamarnya, setelah aku masuk ke kamarnya, tiba-tiba bau kemenyan, terus di mejanya ada bunga melati, bunga katil yang kincup, yang kuncup itu. Nah, itu terus untuk apa? aku nggak tahu, kan aku ngeliatin, kok horor banget ya, aku bilang. Dia diem aja. Kamu jangan takut ya, kakak aku di samping aku. Kakak siapa? Kamu kan anak pertama. Dia diem. Ya itu pengikut aku, tapi ngomongnya sambil gak ada ekspresi, diem datar. Dan kamu benar-benar bisa melihat kakaknya itu? Belum. Dia baru ngomong, soalnya samping aku ada kakak aku. Tiba-tiba aku baca-baca doa dalam hati, terus aku bisa gerak, aku tinggalin. Aku pulang ke rumah, sampai rumah aku kebawa mimpi sampai nggak bisa tidur selama seminggu. Oke, mudah-mudahan sih malam hari ini dia nggak akan ikut kamu dan kamu kan baik-baik aja ya. Pulang dari sini semuanya selesai di sini. Iya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Madi. Berdiri. Selamat malam, Pak Madi. Selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Saya akan menceritakan tentang kisah saya 10 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga saya telah disakiti oleh seseorang. Awalnya saya memaafkan. Namun, dalam keadaan keterpurukan keluarga saya, karena rasa sakit hati tersebut, akhirnya saya nekat untuk membinasakan orang tersebut. Orang ini siapa sebenarnya? Keluarga, tetangga, teman? Tetangga.
Membinasakan dengan cara apa? Dengan cara saya mengambil ruhnya untuk saya. Ruhnya Ruhnya diambil diambil dengan cara apa ya? dengan cara sugesti keyakinan saya yang saya miliki. Anda bisa punya kemampuan itu dari mana? Saya terlahir dari secara konteks leluhur. Itu dari keturunan, Turun-temurun. turun-temurun. Punya kemampuan ini sejak kapan Anda sadari? Sejak awal balik sekolah, Sering digunakan sebelumnya? tidak pernah. Baru kali ini? Iya, Oke, caranya gimana mengambil ruh seseorang itu? saya menggunakan ritual pada malam hari. Saya mengikuti naluri perintah yang saya dengar dari karuhun leluhur saya. Bisikan atau mimpi? Bisikan. Seperti apa bisikan? Saya tidak bisa menceritakan hal ini karena hanya saya yang mendengar. Oke. Baik. Anda lakukan? Saya lakukan. Saya meminta kepada leluhur saya agar orang tersebut melepaskan jiwanya dalam raga. Terpisah gitu? Ya, Lalu meninggal. apa? Meninggal. Orang itu meninggal? Meninggal. Tetangga Anda itu meninggal? Meninggal. Dia meninggal dengan kondisi seperti apa? Mendadak, Mendadak tiba-tiba meninggal? tanpa ada gejala sakit. Oke, begitu sakit hati yang dalam akhirnya membuat Anda melakukan ini semua. Iya, Korbannya hanya satu. awalnya satu. Setelah itu, Kemudian selang beberapa tahun ada teman saya di suatu perusahaan di mana dulu saya kerja. Dia sakit hati karena dikeluarkan begitu saja oleh atasannya. Kemudian dia mengadu pada saya, minta bantuan bahwa dirinya tidak menerima. lalu Anda bantu teman Anda Saya bantu. dengan cara yang sama. Sama, Dan akibatnya kondisinya sama. sama. Jadi semacam apa ya, santet gitu. Bisa dibilang santet, tapi saya tidak bilang itu santet karena itu ilmu leluhur. Korbannya tapi udah banyak. Hampir 8 orang. Oh, Baik, tujuan Mas Madi datang ke sini untuk apa sebenarnya? Saya ingin bertemu dengan Roy Kiyoshi Untuk untuk menetralisir power kekuatan yang ada pada diri saya. Saya ingin ingin seperti orang normal. normal. Mudah-mudahan sih mereka baik-baik aja dan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dan benar-benar bisa menetralisir dari apapun itu namanya ya, ilmu atau pengaruh leluhur, supaya malam hari ini Anda bisa terbebas dari semuanya. Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Madi, terlahir tanggal 11 September 1984. Sosok yang berbakat dan suka membantu sesamanya. Namun, sifat itu membuatnya sering kali dimanfaatkan oleh orang lain.
saya merasakan kekuatan yang besar yang Madi dapatkan secara turun-menurun. Kekuatan itu bisa dia gunakan untuk apa saja. Saya melihat ada beberapa korban yang berjatuhan atas kekuatan yang dimiliki Madi. Ya, saya melihat 8 arwah korban Madi bergentayangan dan meneror sana-sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Madi dengan tanggal lahir 11 bulan 9 1984. Madi karena sakit hati dari tetangganya, dia memiliki ilmu leluhur dan digunakan untuk menyantet tetangganya tersebut. Diambil ruhnya sampai meninggal. Setelah itu ternyata nggak berhenti sampai di tetangga, tapi ada korban-korban lainnya, jumlahnya sampai 8. Malam hari ini datang ke penembus mata batin mau menetralisir semuanya karena khawatir keluarga kena dampak dari ilmu yang dimiliki. Makanya kita bantuan Roy untuk bisa bersih dari semuanya. Nikah Indah ya? Iya. Kamu pertama kali lihat Madi, apa yang kamu rasakan? Gimana ya, tatapannya tuh kayak beda gitu ya. Tatapannya kayak serem ngeliatnya. Kamu juga ngeliat makhluk astral yang saya lihat. Nikah Di belakang Madi, di sampingnya atau? di belakang Madi sih. Pakai jubah hitam ya. Iya, semuanya serba hitam. Serem banget. Oke. Sedang apa Roy dia? Lagi ngapain? Dia kayak menjaga sosok Madi. Menjaga Madi. Iya, Tapi tatapannya seperti lagi marah atau positif energinya? memang saat seperti sosok yang lagi marah. Tapi memang penampilan luarnya seperti itu ya. Kita tidak boleh menjudge orang, menghakimi dan segala macam dari luarnya. Belum tentu juga isinya sama. Tapi saya rasain ya serem aja gitu maksudnya. Memang ada sesuatu yang aneh gitu loh. Dari matanya dia, dari perawakannya Madi. Orang normal pun mungkin nggak bisa lihat, tapi mungkin dari perawakan Madi sudah mencium tanda-tanda kalau Madi bukan orang biasa. Madi hidup dengan supranatural. Kemampuan ini bisa digunakan untuk hal yang positif nggak sih sebenarnya? Bisa. Ini udah warisan dari leluhur kan? Iya, Leluhur dulu menggunakannya untuk apa? untuk kebaikan. Tapi kenapa Anda gunakan justru untuk nyantet orang? Iya, Mengambil ruh orang? Ya awalnya tadi saya merasa Karena sakit hati? sakit hati. Tapi waktu berikutnya ada teman yang minta bantuan kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Anda? Saya memposisikan sebagai dia, bagaimana rasa sakit hatinya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat sampai ke 8? Mungkin faktor Ekonomi? ya Anda dibayar untuk melakukan itu? dibayar. Anda pernah lihat sosok seperti yang digambar Roy? Pernah, memang dia pengikut. Memang itu. Pengikut. Memang itu. serem ya. Saya lihatnya sih serem bagi saya, bagi orang awam juga. Pasti lihatnya langsung merinding. Saya nggak berani kebayangin malah. Digambar aja rasanya nggak pengen lihat sih. Iya, karena ada banyak bulunya juga sih, Bay. Ini waktu mencabut roh orang, makhluk ini sebenarnya yang melakukan itu ya, Roy? Betul. 100% akurat. Iya. Siluman kali ya. Apa iya siluman? Atau Siluman. iblis? Tapi memang jujur saya akuin memang warisan leluhur memang warisan leluhur. Tetapi karena
saking banyaknya ritual, jadi susah dibedakan ini nih yang mana dari warisan leluhur, yang mana dari makhluk astral yang lain. Bisa datang makhluk astral yang lain karena Betul. diundang dia Iya, sendiri. Iya. Madi sendiri saya yakin tahu apa yang saya omongin kan. Madi bisa kan manggil makhluk halus itu kemari sekarang. Kita ingin aja komunikasi, sebenarnya maunya apa sih? Tapi saya aja yang lihat, Tatapannya apa beda. orang lain yang lihat ya? Tatapannya Madi beda banget dan jidatnya warnanya abu-abu. Iya Kak. Kamu ngerasa nggak sih, Bay? Kamu ngerasa juga ya? Nika? Itu karena pengaruh makhluk ini, Rod. Iya. Keluarin aja Madi kalau misalnya kamu ada sesuatu yang ingin ditanyain di sini. Siapa tahu masih menjadi misteri. Apa yang dirasakan atau yang ingin diketahui, Mas Madi? Ya, saya ingin ilmu yang saya miliki ingin saya gunakan sebagai media positif. Untuk hal yang negatif saya sudah merasa lelah. Tapi pertanyaan saya satu sih, gimana cara kamu bedain ini positif dan negatif sementara makhluk ini terus gandengin kamu terus, dan kamu sempat mention juga dan bilang ini adalah salah satu makhluk yang menjaga saya, kata Madi. Bener kan, Bay? Saya tidak salah dengar kan? Iya, dia bilang gitu tadi. Jadi memang agak sulit, maksud Troy, kalau masih dipengaruhi makhluk ini, untuk akhirnya memutuskan berbuat kebaikan, itu agak sulit. Karena justru dia mengajak untuk berbuat, ya ngambil roh orang untuk kejahatan. Tuh. Kamu yakin kan? Kamu nggak mau bukain mata batin kamu kan untuk ngeliat dia? No. Kalau Nika kan udah bisa lihat sendiri. Kalau kamu nggak mungkin kan mau untuk itu. Saya memilih. Enggak sih. Oke, mewakili mata pemirsa semuanya di rumah, apa yang saya lihat. Jadi, yang saya lihat adalah bentuknya seperti ini. Mohon maaf ya. Macam ada angka-angka tersembunyi. Ada lagi kayaknya. Tersembunyi. Hanya Madi yang tahu ini apa. 4, 2, 3. Ada angka-angka tersembunyi dan mantra-mantra sesuatu di dalam badannya dia. Tapi nggak kelihatan gitu. Tapi yang lihat cuma orang-orang tersendiri yang punya kemampuan indera keenam. Saya ngelihat di dalam badannya dia penuh dengan tato-tato mantra dan huruf-huruf yang aneh dan asing bagi saya. Itu apa, Mas Madi? Ya memang pernah saya diberitahukan oleh gaib saya untuk pergi ke suatu tempat di mana saya bertemu dengan seorang kakek. Kemudian saya entah apa itu, punggung saya dikasih kayak bacaan-bacaan seperti itu. Saya nggak ngeliat kan. Ya tujuannya untuk melindungi diri saya dari hal-hal yang jahat, gaib. Pantesan ketika saya kesini dia menimbulkan terus keluar angka-angka. Iya, keluar mantra-mantranya, huruf-hurufnya, angka-angkanya dan kecil-kecil semuanya. Karena saya dianggap melawan daerah teritori dia, sehingga dia mengeluarkan intuisi yang natural dari badan dia, kayak semacam kayak terenggiling, kalau disentuh dia bentuk bola, kalau Putri Malu disentuh dia nutup. Iya, seperti ini. Ya, mungkin dia nggak bermaksud ya, baik. Tapi dia membuat satu itunya secara alami keluar. Gitu. Ini kalau orang biasa saya nggak bisa ngelihat loh. Dan kita baru tahu kalau Anda pernah dilakukan itu tuh. Iya.
itu beneran melindungi dia dari hal-hal gaib memang, Roy? Kalau yang angka-angka ini terpisah dari makhluk si berkepala tanduk itu. Nah makanya jadi banyak ya. Banyak banget. Jadi kita orang-orang jadi bingung. Ini banyak banget pegangannya yang mana sih gitu. Sementara di bagian another part-nya lagi nih ada tanduknya di sini. Ada lagi. Iya. Jadi kalau misalnya mau dinetralisir, gimana? Mana yang harus dinetralisir ya? Sementara yang satu itu sisinya positif, bisa ngeluarin cahaya untuk dia sendiri. Kayak ada baterainya gitu loh, muncul. Tapi sementara ada tanduknya. Makanya ini nih yang jadi pertanyaan kita. Madi udah kebanyakan banyak ini sih ya, pegangan. Pelajaran juga nih buat kita. Kita nggak usah terlalu banyak kemelekatan dengan gitu-gituan. Jadi ntar hatinya susah loh. Karena banyak ini, banyak itu, akhirnya mau dinetralisir mana dulu nih? Apa dulu? Yang the worst case, yang kemungkinan terburuk ya itu pas lagi meninggal ya, kamu benar-benar ribet sendiri. Jadi susah. Iya, saya curiga juga satu hal, Madi. Kau bawa sesuatu ya di sini ya? Bawa. Kalau diizinkan, saya dengan tata krama saya, apa saya boleh lihat? Boleh, silakan. Silakan. Wujudnya gitu. Ininya yang bisa kecil. Tadi nggak begitu makanya. Ini apa aja ya? Ini apa sih? Ini telur ayam jago. Telur ayam jago? Ya. Ini Jago sulit hitam. didapat. Jujur sih saya baru pertama kali lihat telur ayam Saya jago. baru sekali ngelihat. Kecilnya segitu ya? Ya. Oke. Tadi Anda waktu masuk melakukan apa tadi? Yang dibungkus kain putih itu seperti Anda mau cium, Anda taruh kepala terus baru taruh di meja. Itu apa? Ini adalah benda pusaka yang diberikan turun-temurun dari leluhur. Yang mau tidak mau harus dihormati. Karena ini warisan budaya yang harus dijaga. Itu memang dikasih, Memang dikasih dari turun-temurun. diwariskan Iya. untuk kebaikan sebenarnya. Untuk kebaikan. Kita boleh lihat gak bentuknya seperti apa. Dan dengan catatan ya tidak membahayakan semua penonton di sini dan bintang tamu kami pada hari ini. Boleh. Tapi itu pernah digunakan untuk berbuat negatif ya? Sekali. Pernah sekali. Kok bisa ya? Karena pada waktu itu saya pun ada serangan balik. Serangan balik. Jadi Anda menyerang seseorang terus dia menyerang balik. Iya. Kemudian naluri saya seperti ada yang memberikan suara-suara yang mau tidak mau harus menggunakan pusaka tersebut untuk menjaga diri saya oleh serangan makhluk yang dikirim. Ya artinya berarti udah pernah digunakan untuk kekuatan negatif deh. Ya. Tadi Roy mau melihat isinya. Mau. Boleh. Tapi saya nggak pegang, Bayi juga nggak pegang, Nika juga nggak pegang. Wah. Kujang. Ya. Apa yang kamu rasakan begitu melihat ini, Roy? Jujur saya sakit kepala loh. Dari benda itu? Iya, ada bentrokan antara saya dengan benda itu sebenarnya. Tapi ya ini juga saya minta sih ya untuk buka. Ya akhirnya saya yang kena dampaknya juga, sakit juga sih. Perlu ditutup lagi? Saya rasa mungkin ditutup lagi deh. Saya agak khawatir juga. Saya kena, mungkin orang lain juga bisa. Kamu melihat atau merasakan sesuatu nggak?
Lo mungkin mau ke situ untuk lihat. Enggak sih, kayak nggak berani. Jadi yang aku lihat tuh kalau disalahgunakan bisa bahaya nyawa taruhannya. Bisa dipakai untuk ngebunuh orang gitu. Ya, kalau disalahgunakan. Oke, kalau ini apa? Kalau Untuk ini apa? media ritual yang pernah saya lakukan. Jadi waktu mau ngambil roh seseorang, Anda menggunakan ini? Ya, Mau melihat ritualnya, Roy? Saya tergerak untuk melihat lebih dalam lagi nih, Mas Madi. Kan kamu tujuannya datang ke sini, Madi ingin bertemu Roy untuk bertukar pikiran. Saya tidak mencium kamu ada hawa menantang lah, apa nggak ada sih. Iya. Kita sama-sama juga orang biasa juga. Namun ada keinginan saya untuk pengen tahu lebih Iya. dalam. Seperti apa sebenarnya yang biasa Ritualnya. dilakukan ritualnya supaya Roy juga bisa menetralisir apa yang selama ini dialami oleh Mas Madi. Pengen banget kamu undang makhluk tersebut datang dengan catatan kita selesaiin kasusnya. Kelar di sini aja. Tapi begitu banyak Roy yang dia pakai seperti kamu bilang. Kalau lihat dari senjatanya, mungkin juga saya lihat di sini udah berganti jalur ke arah kerbau. Oke. Bisa dipanggil tapi Mas. bisa. Makhluk yang digambar Roy dengan ritual ini biasa menggunakan dia untuk mengambil roh seseorang kan? Iya. Tapi kalau dipanggil dia akan meminta roh seseorang lagi nggak Roy? Semoga jangan ya, Madi. Saya berusaha untuk jagain semua orang di sini. Silakan Mas Madi. Anda butuh apa? Itu telurnya nggak pecah kan? Aduh, nggak tahu. Itu mau diapain? Ngerti. Telur. Jangan jadikan saya jadi sasaran ya, Iya. Madi. Aku takut. Jangan Kak. Hati-hati Kak. Tuh kan kenapa aku Tersuka. Satu catatan buat siapapun yang masuk dari badannya orang ini, saya tidak akan mencelakai kamu. Dan saya bukan teman kamu juga. Stay away. Mas Madi, Belum keluar. belum. Bawa ini deh, Bay. Just in case ada apa-apa. Saya bisa ajak komunikasi kamu siapa? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu buat kamu? Kamu mau apa dari yang punya badan ini? Iya, seperti kerbau ya.
licik. Badan Saruga. Badan Sarungga. Ini proses sebenarnya. Ini kenapa bau jadinya seperti ini ya? Kenapa jadi bau aneh? Kotoran kerbau? What? The green one? Kalau kamu mau nyakitin saya, itu salah. Saya cuma pengen tahu sih, kamu ada perjanjian apa dengan Madi? Madi adalah keturunan Sang Hyang Wisesa. Kamu yang selama ini bantu Madi nyabut roh orang ya? Yang punya badan ini? Iya. Ada perjanjian apa dengan yang punya badan ini? Kamu keturunan leluhurnya? Ya. Ya. Saya cium bau darah. Kamu yang selama ini ritual minum darah ya? Ya. Iya. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk stop ini semuanya kalau misalnya kamunya juga kayak gini? Kau minta darah ya? Iya. Iya. Padahal si Madi ini dari tadi nggak pernah cerita soal darah. Iya, saya taunya dari bau penciuman saya sih, cium bau darah. Dia suka banget sama darah. Yakin dia udah pergi? Saya yakin sih udah pergi. Mas Madi. Mas Madi bisa dengar kami? Mas Madi bisa dengar? Bisa dengar? Bisa berdiri? Oh my god. Bisa bangun? Bisa duduk? Saya butuh kunyit. Madi ambil telurnya balik deh. Saya sih jujur ya speechless gitu, kehabisan kata-kata juga dengan apa yang saya lihat. Apa yang Ini bukan pertama kalinya saya ngelihat orang kerasukan, tetapi saya baru pertama kalinya ngelihat orang ternyata ada juga ya sampai dikuasain sampai dari ujung rambut sampai kaki makhluk setengah hewan gitu. Sampai kayak begitu gitu. Itu sih sebenarnya. Sampai udah lengket banget gitu. Kayaknya susah banget dipisahin kayak anak kembar. Apa karena memang itu leluhur, jadi memang udah bener-bener kuat sama dia, Iya. sudah lama ikutnya gitu. Iya itu juga. Saya jadi mencari jalan terus-menerus nih. Ini desainnya gimana? Sementara saya lihat si kerbaunya ini benar-benar ngeprotek dia gitu kan. Nggak mau disentuh juga. Kalau ini terus dipelihara, jadi pengikutnya dia, apa yang akan terjadi buat Madi, Roy? Seperti yang saya bilang tadi ya, kemungkinan terburuk kalau orang lagi udah mau menjelang ajal, kalau punya yang aneh-aneh. Susah untuk meninggal. Susah dong pasti, kayak terjebak di dalam dua dunia yang bingung. Saya aja tadi sempat bingung loh, seorang Roy Kiyoshi bisa yang kayak ngeblank dan ngeblongok gitu ngeliatin. Lu maunya apa sih gitu loh, ngerti nggak? Iya. Tapi beneran mau dinetralisir?
Ya, mungkin lebih ke arah positif. Dibilang netralisir juga enggak. Gini, kita Tapi duduk gimana dulu deh. caranya kalau masih suka diperintah untuk Harus melakukan netral, negatif? Nih, secara logika, kalau memang dia mau benar-benar bersih, dia pasti udah ngebersihin dirinya dari penampilan luarnya dulu. Dari menggunting rambutnya dulu. Dan nggak ngebikin suges dirinya dia kalau dia tuh orang bisa. Dari penampilan luar dia udah harus dari awal, dari kemarin juga udah ngebuang itu kalau dia ngerasa dihantuin. Iya, Iya kan? penampilannya dia rubah. Logika yang pertama saya itu harusnya bisa diterima, ya dong. Iya. Kedua, sebenarnya yang orang lain pasti akan mikir juga hal yang sama dengan saya. Harusnya dia itu udah nggak pakai ritual-ritual barang itu dan nggak tahu kalau saya lupa taruh barangnya di mana. That's my point. Betul. Tapi ini masih akrab, masih dekat, dan ritual itu masih sering dilakuin. Artinya dia belum mau lepas sebenarnya. Belum. Dan dia masih mau menggunakan ini untuk hal yang negatif. Jadi artinya ketika kamu tulis ingin melepas, nampaknya salah di sini. Enggak ya. Ternyata dia itu enjoy dan masih ingin worship sama dia, sama ini. Ingin menyembah makhluk ini. Iya, maksudnya ingin masih dilestarikan ini. Ya nggak apa-apa juga kan, hidup pilihan ya. Ya, betul sekali. Tapi ya saya cuma kasih, kalau kamu mengutarakannya ingin lepas, tampaknya bukan itu keinginan kamu. Itu sih yang bisa saya utarakan. Saya hanya membantu Ini apa? Dibantu untuk apa, Roy? menetralisir. Kamu bantu gosokin ke mantra ini deh, biar dia seimbang. Nggak terlalu terbuka, nggak terlalu tertutup. Ini akan membuatnya terhapus, Roy. Iya, kunyit dipercaya oleh masyarakat zaman dulu sebagai rempah-rempah dan bumbu-bumbuan. Namun ternyata bau kunyit bisa menetralisir energi negatif. Makanya beberapa orang zaman dulu kalau lagi panas dicampurin beberapa kunyit ke jidat-jidatnya. Mereka takut katanya ada beberapa makhluk halus yang menghampiri baby-babynya. Dan ini bisa menetralisir, Iya. melindungi mereka dari serangan makhluk halus itu. Karena baunya ini sangat menyengat buat makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Jadi sebenarnya Mas Madi, kalau Roy lihat dan apa yang bisa disimpulkan bahwa Mas Madi ini sebenarnya belum mau lepas. Walaupun niatnya tadi bilangnya ingin menggunakan untuk kebaikan, tapi sebenarnya dari dalam diri masih ingin menguasai makhluk ini untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Termasuk Kepentingan hal-hal dia. negatif ya. Iya, hal-hal negatif. Tapi ya kalau Anda tadi bilang, kenapa mau menetralisir karena saya punya keluarga, saya punya anak dan istri yang harus dilindungi. Kalau ini teruskan, apa yang kamu lihat dari keluarganya, Ron? Pasti akan ada korban. Jangan sampai anaknya dia jadi korban. Anaknya justru Iya, ya. karena kan anak kecil tuh frekuensinya, radiasinya masih ini ya, bisa masuk semuanya. Gelombang-gelombang. Tanya dia, anak kamu sering sakit-sakitan ya? Iya, Pak. Bener. Nggak sering juga. Tapi pernah sering Pernah. lebih tendensinya, Iya. kecenderungannya lebih sering. Banyakan sakitnya sebulan dibanding sehatnya. Sebenarnya ini makhluknya nggak maksud untuk anaknya, tapi radiasi dia nih, gelombangnya dia terlalu gede. Energi negatif kalau ketemu yang anak-anak kecil gitu, anak-anak bisa ngerasain. Gitu. Jadi muntah, panas, nggak enak gitu. Dan kamu bilang tadi dia minta darah. Iya, saya berharap bukan anak kamu yang jadi tumbalnya darah. Sekali lagi pilihannya ada di tangan Anda, Mas Madi. Mau diteruskan atau mau berhenti? Kalau mau lepas dari makhluk-makhluk ini, apa yang harus dia lakukan, Ron? Sering-sering taburin ini deh di daerah sekitar yang dianggap berhantu. Kunyit ya. Yap, kasih dia. Bawa ini deh, ntar pulang. Ini bisa dibawa pulang. Tapi semuanya bukan dari kunyit, tapi semuanya dari keimanan kamu juga sih. Ya. Itu sih dari welas Dari diri asih sendiri. perbuatan ya, dari diri sendiri. Itu cuma pelengkap saja. Nika Indah ada yang mau disampaikan? Mungkin dia lebih jauhi pikiran-pikiran negatif yang buat diri dia nggak nyaman sendiri kan.
awalnya kan mungkin gara-gara sakit hati tuh ya kan, dari sakit hati dia mempergunakan ilmunya itu buat hal yang nggak baik. Ya. Mendingan jauhin lah pikiran-pikiran negatif. Terus ada orang yang menyakiti keluarga kamu maafin aja, semua akan ada balasannya sendiri. Termasuk apa yang Anda lakukan akan ada balasannya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Saya ingin meluruskan lagi kalau emang Madi bener-bener mau niatnya bersih total, ya mulai dari penampilan luar dulu berarti. Karena kekuatan kamu kan juga, kamu mempercayai rambut kamu kan. Kalau kamu gondrong, kuat, powerful, dan ya itu bagian dari ritualnya dia sih. Saya juga nggak ngerti jalan pikirannya. Tapi Justru kalau mau berubah artinya termasuk penampilannya dirubah sekalian. iya, kan itu pasti udah ke dogma ya, ke sugesti ya, dari ujung rambut ke ujung kaki ya. Otomatis penampilan luar dibabat dulu, terus jadi kebiasaannya diubah jadinya. Oh, Yang jadi tadinya- dimanipulasi dari luar Iya, supaya dalamnya juga jadi ikut menjadi manusia yang baru. betul kayak gitu sih, secara logika. Baik. Oke, Mas Madi. Mudah-mudahan setelah dari menembus mata batin malam hari ini, Anda bisa mendapat kebahagiaan dan punya cara sendiri untuk melindungi anak dan istri Anda. Dan tanpa harus menggunakan hal mistis, sekali lagi pilihannya ada di tangan Mas Madi sendiri. Ya, terima kasih sudah hadir di menembus mata batin. Anda boleh meninggalkan studio. Ya, Jangan lupa benda pusakanya, telur dibawa lagi. ya itu dibawa semua. Ini juga kunyit dibawa ya. kunyit ya. Keadaan paling berbahaya dalam kehidupan adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacarnya. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacar hingga sakit jiwa. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Kandar. Selamat malam Kandar. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau Mas Kandar ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang hubungan saya dengan pacar saya yang Oke. ironis. Silahkan diceritakan. Saya bekerja di tempat karaoke sebagai security. Oke. Lalu saya naksir dengan salah satu karyawan tempat karaoke itu. Saya pacaran sama dia. Udah lama saya pacaran sama dia. Lalu saya ditinggalkan sama dia karena status ekonomi saya nggak bagus karena saya cuma karyawan swasta. Di samping itu juga orang tuanya nggak setuju, Mas. Oke, jadi karena ditentang oleh keluarga dan juga alasan ekonomi dia meninggalkan Mas Kandar. Iya, saya udah pacaran lama sekali sama dia. Sudah 3 tahunan lebih. Hanya karena saya bekerja swasta, lalu dia memilih sama yang lain, yang lebih, Mapan. iya, Pasti kecewa. kecewa banget Mas. Kecewa banget saya. Apa yang dilakukan dalam kecewaan yang dirasakan? Saya sakit hati, saya pergi ke orang pintar Mas. Untuk mengguna-guna dia Mas. Oh, bukan untuk minta balik? Enggak. Dia sudah menghina-hina saya, dia sudah memaki-maki saya. Saya tidak akan mau lagi sama dia. Bahkan saya ngeliat muka dia lagi, saya sudah nggak akan mau Mas. Saya benar-benar kecewa sama dia. Lalu Anda guna-guna? Saya guna-guna dia. Dengan cara bagaimana, Mas? Saya datang ke orang pintar. Saya di situ melakukan ritual Mas. Saya mandi suci. Iya. Oke. Di tengah-tengah sawah
hanya menggunakan kain putih. Lalu saya juga menggunakan pakai darah ayam, air kelapa hijau, sama kembang 7 rupa. Itu yang disebut mandi suci. Iya, itu mandi suci di tengah sawah di Oke. malam hari. Apa reaksinya? Reaksinya, saya berhasil, Mas. Bisa Saya- guna-guna dia. Saya berhasil guna-guna dia. Saya dapat jimat dari orang pintar tersebut. Saya berhasil guna-guna dia, saya bikin dia gila, Mas. Saya bikin dia stres, saya bikin dia gila. Dan saya bikin juga calon suaminya itu karirnya hancur. Karirnya hancur. Iya, Oke, jadi setelah mandi suci, Anda dapat jimat dari iya. si dukun ini. Saya dapat jimat. Lalu dukun ini memerintahkan apa? Memerintahkan saya harus memakai jimat itu, cincin itu, dan saya memakai cincin itu, kemudian saya gunakan, saya taruh di saku jaket. Dan sekarang jadi mantan pacar Anda sakit jiwa, Iya. gila, Iya. dan calon suaminya ya? Iya, Calon suaminya juga karirnya hancur. iya. Saya senang banget, Mas. Puas ya? Puas sekali saya Terbalas sakit hati. terbalaskan dendam saya sama dia. Lalu apa tujuan Mas Skandar datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya gini, Mas. Saya tadinya membalas dendam. Membalas dendam sama mantan pacar saya. Sudah terbalas kan? Sudah terbalas. Tapi saya diganggu sama makhluk halus, Mas. Diganggu sama makhluk gaib di setiap hari saya. Padahal saya sudah berurusannya sama orang pintar itu sudah selesai. Tapi makhluk halus itu masih mengganggu saya, Mas. Ngikutin terus? Iya, Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Nikah kamu bisa ngerasain itu? Ada yang ngikutin dia memang? Ya mungkin gara-gara yang itu dia ikut ritual itu mandi suci yang dia maksud. Jadi Sebenarnya ikut tuh terus? ngikut. Malah mengundang Iya. makhluk-makhluk yang itu ya, makhluk-makhluk astral. Seperti dia apa juga bentuknya? yang ngelakuin sampai buat itunya gila. Oh, makhluk-makhluk itu ya. Oke, nanti kita buktikan itu. Tapi makhluknya seperti apa sih bentuknya? Seperti siluman buaya, Mas. Sama genderuwo, Mas. Oh, ada dua. Duh, Iya, Genderuwo dan siluman buaya. iya, Dan Anda ingin terbebas dari makhluk-makhluk ini yang Iya. selalu mengikuti dan mengganggu. iya. Saya ingin terbebas dari itu karena saya sudah membalaskan dendam saya. Oke, kalau misalnya Anda terbebas dari makhluk-makhluk itu, lalu kemudian mantan pacar Anda sembuh normal kembali keadaannya, tidak gila, Anda rela? Ya, saya rela karena saya sudah cukup lama menyakiti dia. Baik. Anda akan kami ajak langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kandar, terlahir tanggal 13 Januari 1991. Dia memiliki sifat penolong dan tidak mementingkan materi. Tetapi dia mudah tersinggung atas perkataan orang lain. Dia tidak suka dengan sesuatu yang sulit dan selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang instan. Saya melihat dia memanfaatkan kekuatan gaib yang dapat mewujudkan keinginan dan dendamnya. Saya melihat sosok Kandar didiami oleh kuntilanak berwarna merah, kejam, dan penuh dendam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kandar, lahir tanggal 13 bulan 1 1991. Ya, Kandar pernah sakit hati sama mantan pacarnya karena dihina, merasa sakit hati dan ingin balas dendam.
Akhirnya mengguna-guna dengan melakukan ritual mandi suci, lalu mantan pacarnya menjadi sakit jiwa. Iya, Calon suaminya sekarang menjadi hancur karirnya. iya benar. Tapi belakangan sering diganggu oleh dua makhluk halus yaitu siluman buaya dan juga genderuwo. Iya, Padahal dendamnya sudah terbalaskan. Iya. Makanya ingin terbebas dan terlepas dari gangguan makhluk-makhluk itu, apapun resikonya, kalaupun mantan pacar kembali normal dan sembuh, tidak masalah. tidak masalah. Tapi sekarang saya sudah Puas ya? dendam. Baik. Intinya sih sebenarnya dia adalah sakit hati kan dengan sang mantannya. Dan akhirnya diganggu oleh guna-gunanya dengan mandi suci. Saya ngelihat di sini kok ada air kelapa segala ya. Itu apa ya? Itu persyaratan dari orang pinternya. Jadi saya harus mandi suci pakai darah ayam hitam, Darah ayam hitam. lalu air kemudian- kelapa hijau, terus air kembang 7 rupa di tengah-tengah sawah. Oke. Justru ritual itu malah mendatangkan sesuatu yang aneh ya, yang saya lihat di sini. Sangat menyeramkan sekali. Benar-benar luar biasa serem sih kalau orang lain yang lihat. Sosok wanita. Oh itu Dan- dari ritual mandi suci yang dia lakuin itu, Roy? Iya. Entah kenapa sih nyebutnya suci, mandi suci. Saya juga bingung kenapa ya? dia bisa nyebutin itu. Padahal nggak ada suci-sucinya sama sekali kan. Di tengah sawah dengan menggunakan darah, ada kelapa Hijau. hijau juga. Iya. Iya. Oke, yang kamu lihat ritual ini memang mengundang banyak makhluk astral lainnya, Roy? Iya. Saya ngelihat di sini ada kuntilanak merah. Kuntilanak. Serem banget gelantungan di sini di lemarinya dia, tempat dia tidur. Kemudian dia tidur di kasurnya, bareng-bareng dia tidur. Saya curiga juga Kandar datang ke sini dan kemari justru ingin terlepas dari teror-teror mimpi buruk yang setiap malam dialamin oleh Kandar. Jadi setiap dia mandi kayak ada yang ngawasin. Setiap dia tidur kok ada yang tidur ya. Dan dia ngerasa kayak insomnia terus berulang. Itu hanya perasaannya aja atau memang bener ada makhluk-makhluk itu, Roy? Kalau saya lihat dari mata batin saya lihat ada. Ada. Matanya juga nggak fokus karena kurang tidur dan ada eye bag, kantong mata. Kantong mata, Dan menyebabkan dia jadi kehilangan fokus. Itu sih. Dia ngeliatin seseorang itu dengan tatapan yang sinis dan tajam, kuntilanak merahnya. Jadi sangat menyeramkan sekali kalau dilihat. Nah, karena kan gak wajar warnanya merah semuanya. Kamu ngelihat si makhluk ini ada di sekitar kita saat ini? Ada. Kamu juga melihat itu, Nika? Ada banget. Ngikut ya. Iya ngikut ya. Ngikut kemana dia pergi kayaknya. Tapi jangan ngabisin energi kamu loh, Nika. Is it? Iya. Nika. 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 Oke. Nika Indah. Oke. Kawin. Dan iya, it's a red. Ya merah sih, emang merah. Saya curiga merah ini adalah dia tuh waktu cara meninggalnya dia itu bener-bener berdarah banyak di satu perairan, di satu sawah bahkan kubangan. Oh iya, bener ini kubangan. Jadi ini sebenarnya karena banyaknya darah. Oh my, saya mendengar gini. Kamu pintar sekali, Roy. Oh, Kamu dengar buka suara ya? nggak? Terungkap ya? Kayak ada suara-suara Iya. bisik-bisik. Ini terungkap. Kamu bisa memperagakan suara kuntilanak kan? Cobain deh pancing saya untuk lihat. Coba biar dapat ilustrasinya buat Roy. Itu yang saya dengar di kepala saya. Ini makhluk ini yang ngeluarin suara seperti itu. Kuntilanak merah. Darah. Darah. Lalu apa lagi yang kamu rasa, Nika? Dia kayak balas dendam. Iya. Sepertinya kayak balas dendam kuntilanak ini. Saya ngelihat juga seperti itu. Dia balas dendam.
Saya ngelihat kenapa bajunya bisa merah karena ternyata dia tuh pas perjalanan pulang dari satu kerjaan, lalu kemudian secara sadis dan membasahi tubuhnya. Lalu darahnya menjebret semuanya. Kemudian dia bertransformasi menjadi kuntilanak merah. Saya yakin Mas Kandar tahu tentang ini. Sorry, mohon maaf. Pekerjaan kamu sebelumnya apa ya? Saya kerja security, Mas. Oke, saya tahu ini. Sebagai seorang security, tentu udah pernah dengar cerita tentang ini dong harusnya. Iya, Saya pengen sekalian ngungkap deh keberadaan makhluk halus ini kenapa. Jangan bilang kamu kenal nih pelakunya dan korbannya siapa. Pernah adakah perempuan yang meninggal sampai darah semuanya membasahi bajunya dia? Rambutnya panjang, ada kantong matanya, dan menatap sinis. Kayaknya itu teman saya, Mas. Teman Anda? Iya. Yang meninggal nggak wajar. Meninggal wajarnya kenapa? Waktu pulang kerja. Semuanya sama ya apa yang saya ceritain ya. Kamu tahu sebelumnya dia bakalan dibunuh. Maksud saya, kamu kenal pelakunya. Saya bukan curiga sama kamu juga ya, bagian dari mereka. Bukan. Tapi kamu tahu itu komplotan, kenapa kamu nggak cegah ya? Oh, jadi Mas Kandar tahu kalau dia mati karena perbuatan satu komplotan? Bukannya tugas kamu adalah ngejagain satu komplot? Iya, tapi pada saat itu saya nggak berani, Mas. Karena Tapi pertanyaan saya ya, sorry ya saya potong dasar sekali. Tapi kamu tahu kan siapa-siapa aja yang telah dan ini perempuan jadi kuntilanak merah? Kalau enggak nggak mungkin dia akan ikut terus sampai sekarang, Kandar. itu orang Bantu saya mengungkap teka-teki misteri ini. Lihat deh tatapan matanya. Saya yakin, Bay, dia pasti tahu tentang cerita ini. Tapi kamu pura-pura pergi dari kasus ini ya. saya sih setahunya itu kayaknya sih perbuatan teman saya, Mas. Perbuatan teman Anda? Iya, yang cintanya ditolak sama perempuan itu. Jadi ada teman Anda cintanya ditolak sama seorang perempuan, Iya, terus dengan komplotannya pacarnya itu, orang itu yang ditaksir itu. iya benar, Mas. Tapi saya nggak berani untuk ikut campur dalam itu, Mas. Itu dia sudah melakukan kriminal, Mas. Saya nggak berani itu kalau pembunuhan gitu, Mas. Saya angkat tangan. Jadi artinya kamu nggak bisa ngungkap ini semuanya dong. Ntar kalau kamu dihantui terus, salah siapa coba? Pantesan, dari tadi saya bingung. Kenapa sih si perempuan ini terus-nerus ngintai sampai ke kamar-kamarnya segala? Oh, Kalau nggak ikut ada terus hubungannya. karena dia tahu ya kejadian Iya. itu, tapi dia nggak berani untuk ungkap. Sebenarnya ini perempuan ini, almarhum ini, arwah ini menyampaikan pesan dong. Iya, bener banget, Bay. Satu-satunya saksi mata yang dia bertahan. Lihat ya. Ternyata ada kasus ini ya. Ternyata saling kaitan ya gitu. Saya baru tersadar juga. Iya, ini baru terungkap sekarang. Dari tadi ceritanya nggak ada ngebahas dan nyinggung soal ini soalnya. Soalnya saya ngerasa gini. Karena maling kalau ngaku semua penjara penuh bukan? Iya, benar. Tapi yang paling ngenes di sini dia tahu loh dan dia profesinya. Tapi saya tidak menjudge profesi. Nah. Oke. Jadi sebenarnya dengan dia melakukan ritual yang dia bilang mandi suci ini, mengundang makhluk-makhluk astral lainnya, termasuk arwah perempuan ini yang memang energinya sangat kuat untuk minta Kandar mengungkap semua kejadian ini. Betul, baik. 100% ya. Jadi saya harus gimana, Kak Roy?
saya harus datang ke orang pintar itu atau buat mengungkap ini semua? Jalan satu-satunya bukan kamu balik lagi ke orang pinter. Tapi saya pengen banget Kandar, kamu mengakui semua kejadian ini ke Khan. Iya. I'm so sorry can't say that, but Ungkap apa yang sebelumnya ini tersimpan. sini saya jadi serba salah tentang ini. Saya juga bingung ya. Terus dia bilang selalu diikuti sama siluman buaya dan genderuwo. Apa itu ada kaitannya dengan Ritualnya. ritual dan mantan pacarnya yang sampai sakit jiwa? Iya, justru karena karmanya dia melakukan perbuatan buruk sama mantan pacarnya sampai sakit jiwa, jadi dia diikuti oleh banyak makhluk lain seperti buaya, badannya orang, tapi kepalanya buaya. Itu lihat tangannya tuh, kayak gerak-gerak sendiri. Terus udah gitu, sosok-sosok yang lain. Itu kenapa? Jadi saya minta tolong sama Roy. Saya akan nolongin tapi asalkan Kandar juga bantu dirinya dia sendiri. Kamu ada bawa sesuatu juga ya? Ada, saya bawa jimat. Bawa jimat, boleh saya lihat? Boleh Kak, sebentar ya. Matanya. Matanya kayak nangis tapi apa gitu. Iya, nangis tapi berair, terus tatapannya kayak bukan dia sih. Apa itu? Boleh di dekatnya Mas Kandar. Mas Kandar boleh dibuka. Silakan diungkap. Ini ada cincin dari orang pintar itu. Ada batu mustika. Oke. Ada lagi yang besar. Belenggunya beda. Itu apa ya? Ini minyak misik untuk merawat. Minyak mistik. Iya, Misik. Misik. misik untuk merawat jimat ini. Diolesin gitu? Iya, diolesin. Oke. Oke. Apa lagi? Cuma saya punya 3 aja, satu lagi itu. Itu apa lagi? Ini jimat-jimat ini didapat dari dukun yang waktu itu menyuruh Anda mandi suci itu. Iya. Jadi setelah itu dikasih jimat-jimat ini untuk guna-guna mantan pacar. Iya. Dan sampai sekarang masih diritualin, diolesin minyak misik ini. Iya masih. Terakhir kapan? Terakhir minggu lalu saya olesin. Minggu lalu masih diolesin dong. Iya. Minggu lalu masih diolesin tuh untuk apa ya? Ini untuk dia memang harus dioles, harus di. Kalau nggak diolesin apa yang akan terjadi? Bisa-bisa saya bisa celaka. Pernah dibuktikan? Pernah. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya sakit-sakitan, Mas. Sakit-sakitan sampai di tempat kerja itu saya tiba-tiba pingsan, Mas. Coba tolong dibenerin dulu maskernya, Mas. Oke. Kamu ngelihat apa, Roy, dari jimat-jimat yang dia keluarin ini? Saya bukan yang ngelihat solusi, malah saya ngelihatnya malah masalah baru lagi. Saya tiba-tiba ngelihat dalam sekelebatan saya adalah kelihatan buaya,
tapi badannya orang. Malah makin jadi ya. Oh jadi yang dia lihat siluman buaya itu rumahnya nih di jimat-jimat ini. Betul sekali, Bay. Jadi ternyata kita dibuat keblinger nih dari tadi. Iya. Ini sebenarnya siapa sih pelakunya apa dan apa. Ternyata nggak jauh-jauh dari rumahnya. Kita pikir itu dari ulah apa dan ternyata itu sebenarnya rumahnya ada di dia sendiri. Gampang sih, Iya. Mas Kandar. Kalau saya sita itu semuanya, pastinya udah nggak ada rumah lagi dong. Dan Kandar nggak ada lagi benda yang untuk disembah. Iya betul. Jadi nggak ada yang perlu diritualkan lagi, nggak ada yang perlu diolesin minyak misik lagi. Iya. Lalu kemudian yang buaya-buaya tadi rumahnya otomatis udah keambil dan nggak akan ganggu lagi. Iya, tolong dibantu Kak Roy. Saya merasa terganggu banget Kak Roy dengan hal ini. Siap malam saya nggak hampir insomnia, nggak bisa tidur Kak. Saya tidur tuh nggak berani, namanya tuh celentang. Kalau saya tidur celentang itu pasti bangunnya kembali tuh nggak bisa, susah. Karena sering merasa dicekik dan merasa Tindih. ditindih. Kayak berat banget gitu. Dan kasurnya pun itu sering goyang sendiri. Kasurnya itu sering kayak dibanting-banting gitu Kak. Dan saya tuh nggak tahu harus gimana lagi Kak. Saya udah coba datang ke orang pintar lagi ke sana, ternyata orangnya nggak ada Kak. Orangnya udah pindah. Makanya saya kesini minta tolong sama Kak Roy. Sayangnya saya bukan orang pintar yang seperti orang-orang bayangin. Saya hanya membantu pada seseorang. Ternyata orang tersebut yang bantu dirinya sendiri. Saya hanya sebuah jembatan, intinya sih seperti itu. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan melabelkan siapa-siapa, ya cuma seseorang yang membantu saja melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Itu aja sih. Oke. Jadi Mas Kandar ini setelah melakukan ritual mandi suci dengan mandi di tengah sawah ya, yang tujuannya untuk mengirimkan guna-guna kepada mantan pacarnya. Iya, Kak. Ini dikasih jimat ini dan sekarang pas mantan pacarnya itu gila. Gilanya mantan pacar ini ada kaitannya gak dengan siluman-siluman atau makhluk-makhluk astral yang ada di rumahnya di batu ini, Roy? Ada, Bay. Jadi ada kaitannya semuanya. Oke. Rentetan kejadian. Kita Gilanya coba dia. rangkai ya ceritanya ya. Jadi begitu sekarang si siluman mantan pacarnya ini udah menjadi gila, lalu kemudian calon suaminya itu karirnya hancur. Siluman buaya itu dan genderuwo itu masih ngikut dan ganggu. Masih sampai sekarang. Kalau nggak diritualkan tempatnya mereka, Mas Kandar jadi terganggu hidupnya, jadi sakit. Betul, karena kan kurang tidur, kurang istirahat. Gak berpikir jernih juga Kandarnya. Oke. Jadi ya gitu. Saya nawarin satu hal. Saya sita semuanya, baik. Kita sita semuanya, kita bersihin. Dan saya nggak yakin sih kalau ini cuma 4 doang yang dibawa. 5. Emang ada barang lain ya Kandar? Masih Jujur. ada. Jaket. Ada kan? Nggak ada Kak. Di jaket nggak ada. Di kantong. Tadi dia bilang bawa papa di jaket. Ada sih, sebentar di belakang Kak. Tuh kan. Masih ada lagi dan lagi. Banyak gua. Oke, silakan diambil. Silakan diambil. Jadi ritual-ritual ini justru malah mengundang makhluk-makhluk lain termasuk ini nih. Arwah gentayangan yang mau minta Kandar untuk mengungkap semuanya. Iya betul. Inilah dia. Harus Kandar yang membantu menyelesaikan ini sih. Misi dan tujuannya dia. Kalau enggak, dia akan terus gentayangan dan mengganggu orang-orang tidur. Oh jadi malah banyak juga ya makhluk astral yang ikut sama Kandar ini. Banyak banget, Bay. Menurut Nika gimana dari pandangan seorang kamu? Kayaknya sih ada, karena kan awalnya dia kan cuma niatnya ingin balas dendam aja, tapi nggak taunya jadi serentetan banyak ini, dan dia bener-bener mungkin Iya. pengen nyudahin semuanya, dia pengen kembali normal, jalani hidupnya.
Itu apa ya, Mas Skandar? Ini Belati. Coba boleh diangkat ke telapak tangan Anda. Itu bentuknya apa ya, Bay? Ular? Kok baunya apa ya, Bu? Bau kan? Bau. Ada bau nggak enak ya? Bau seperti Apa ya? kayak bau Busuk? busuk gitu loh. Bener. Baunya nggak enak banget, kayak bikin enek di perut. Boleh begini, Pas dibuka itu kan pegangnya Oh iya, begini. cium kan? langsung. Telapak tangan Anda taruh di depan telapak tangan Anda begini. Pelan-pelan. Awas jatuh. Oke, silakan taruh di meja lagi. Dapat dari dukungan juga ya. Ini sih kacau. Andar, saya melihat kamu banyak banget dengan barang-barang ini membuat saya jadi seharusnya ini tidak semestinya ada di kamu. Kalau ini semua ada di tangan yang salah, apakah akan membuat satu korban lagi dan lagi. Mungkin dia nggak sadar sih. Baik. Ini saya nggak ngerti kalau yang terakhir ini apa ya? Dari mana dan untuk apa nih sebenarnya? Jimat apa sih? Apa ini, Mas Skandar? Matanya putih, Bay. Pegangin. Masya Allah. Buaya. Kayak buaya sih. Kak, baik. Pasti ngejar kamu lah. Enggak mau. Ih, Kenapa ya dia ngejar kita? Stay fokus. pelan-pelan. Awas jatuh. Mama. Jangan panik. Kabay. Jangan panik. Masya Ini Allah. kayak buaya deh. Di air yang tampaknya kita harus bersikap di air yang tenang. Iya. Dia marah. Kalau dia panik, kita ikut panik, kayaknya kelihatan. Kok dia nggak mau keluar? Mau pergi loh dia. Pergi loh. Udah pasti. Udah, hampir. Kasian.
Kandar. Kandar. Udah keluar belum itu? Udah. Mas Kandar, dengar saya. Sebelum dia kemasukan lagi, saya harus sita ini semuanya. Masukkan lagi. Bau banget ya. Wah, saya lupa pakai glove ya. Oh, kamu baru pegang ya? Minta tisu basah dong. Tolong, My God. sorry. Ini halusinasi saya atau memang ini bau beneran? Enggak, emang bau, Kak. Emang terasa ada baunya ya? Kak Bay ngerasain nggak, Kak? Ada baunya sih, bau busuk. Gak enak banget. Bau busuk. Minta glove, sarung tangannya, tolong. Kenapa kamu masih ngerasain gak enak? Iya, saya jadi berada di dua dunia di sini. Kamu perlu diapain jimatnya? Dimusnahkan, disita atau? Saya harus simpan di ruangan isolasi dan saya harus sita ini untuk jadi bahan observasi kita. Ini bisa. Bau ya? Bau banget. Bau busuk. Saya pikir saya udah berada di dimensi lain dan saya melihat ini baunya hanya oleh saya saja, ternyata enggak ya. Tapi dia udah balik ke rumahnya ini. Si Udah. Boya itu. Sebelum ini kembali ke dia, saya harus balikin ini semuanya. Ini bau. Oh, masih ada loh. Ini dari tadi nggak dikeluarin sama dia. Dia bilangnya tadi udah Dia nggak bilang ada, udah tapi habis. dia nggak berani ini, Nggak berani kayak, dituangin semua isinya. Dia cuma gini-gini aja. Iya. Dan total kita dapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget. Belum yang Ini harus disita ya. Oke. Saya bisa bangunin dia, Roy. Iya, Mas Kandar. saya harus sita ini. Sebentar boleh bangun. Tolong bantu ini audionya. masih lemes. Ganas-ganas ya yang ikut dia. Berantakan semua tuh sampai keringetan gitu loh. Aduh, kasihan sih Itu kehabisan lihat energinya Mas dia Kandar. ya? Kepake banget. Bener, kehabisan energi banget lah. Kalau saya aja yang lihat udah capek banget ya kitanya. Apalagi dia yang dirasuki sampai merah matanya sama keringetan gitu kan. Saya pengen satu nih request dari saya dan mungkin juga ada alam semesta yang membisiki untuk mengungkap semua ini misteri. Saya yakin kau tahu tentang kasus kejadian ini. Saya pengen banget ke keluarganya si perempuan ini, terus ceritain segala detailnya. Diungkap semuanya ya, Iya. dikasih tahu Iya. sebenarnya kejadian. Walaupun itu udah lama banget. Walaupun gak ada hubungannya dengan Mas Gak ada Kandar. hubungannya dan itu udah lama banget 10 tahun atau berapa tahun pun saya nggak peduli, tapi intinya ceritain sebagai curhat dan ngakuin oh ya saya ngerasa kurang Nggak berani waktu gitu-gitu. itu belum berani mengungkapkan ini semua, gitu. tapi sekarang ada ungkap semuanya dan ini mungkin ini sebagai salah satu nilai kebaikannya dia ya. Iya, secara nggak langsung nilai kebaikan. Nah, itu tadi juga saya ngelihat banyak benda-benda yang kamu nggak sadar juga udah banyak Iya. makhluknya. Ini tadi udah saya sita. Benda ini udah Saya- gak ada lagi di sini. Iya, saya berharap kamu nih habis gini bisa tidur tenang setelah pulang Jadi dari saya sini. udah nggak akan diganggu lagi sama makhluk halus. Belum sekarang. pasti. Siluman buaya itu dan genderuwo itu mudah-mudahan tidak mengganggu, tapi yang jelas rumah mereka, medianya itu Iya. sudah disita sama Roy. Iya. Itu aja saya juga masih ngerasa mudah-mudahan ya. Iya. Jadi Masih kalau belum saya pasti. cerita sampaikan sama keluarganya tentang kejadian ini, apa mungkin saya bakalan nggak diganggu lagi sama dia? Gini, ada hubungannya kalau saya rasa. Kebaikan akan melindungi Mas Kandar dari makhluk-makhluk itu. Iya. Dan dengan mengungkap ini semua, itu akan menjadi satu kebaikan yang nilainya luar biasa.
Dan kebaikan itu bisa membuat Mas Kinder terhindar nih dari makhluk-makhluk yang ini nih, yang selama ini mengganggu. Serem deh. Jadi harus ya sampaikan ya. Harus ya. Harus gimana? dong. Harus Biar cepet. Baik, harus Kak cepet Roy. beres semuanya. Saya akan Mantan coba pacarnya sampaikan. gimana? Harus semuanya diungkap juga. Saya pelakunya yang buat gila saya. Saya melalui black magic saya, ritualnya ini. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Masa bisa bilang ke Roy Kiyoshi, tapi nggak bisa bilang ke keluarganya? Demi kebaikan sih. Logikanya di mana? Jadi saya harus Mereka- bilang ke mantan pacar saya juga kalau saya ngelakuin semua itu. Betul. Biar lega sekalian dan gak jadi bulan-bulanan kamu. Masa kamu mau kalau kamu tidur ditemani sama kuntilanak merah? Gak mau lah Kak, saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau Biar diganggu tuntas lagi. semuanya kalau begitu. Iya, nanti saya coba untuk bilang lagi datangin ke mantan pacar saya. Ya. Saya bakal pengakuan sama dia, Ya. minta maaf sama dia. Ya. Itu seorang gentleman sih. Iya, Ya. Itu aja sih pesan dari saya. iya. Makasih ya Kak Roy. Nika, ada yang mau disampaikan terakhir buat Kandar? Gini, kalau nextnya kalau punya pacar terus kejadian kayak gini lagi, itu jangan dendam atau kita tuh kayak sakit hati. Berarti dia tuh nggak pantas, dia nggak baik untuk kamu. Jadi masih ada yang lebih baik daripada Yang wanita itu. Jadi jangan sakit hati, dendam, apalagi sampai ke dukun-dukun gitu. Jangan. Saya bisa membayangkan sih rasanya sakit hati seperti apa, kecewanya seperti apa, apalagi diremehkan oleh seorang perempuan yang kita cintai gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak membuat mata kita jadi gelap, akhirnya mengalahkan semua cara. Karena bisa merugikan Anda sendiri. Menggunakan hal mistis ini justru malah menguak hal-hal lain yang jadinya malah resikonya besar sekali buat hidup Anda. Iya Mas Bayu. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Itu aja sih Kandar. Seperti yang Bayu sampaikan juga. Ya. Ya, terima kasih Mas Kandar, mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam hari ini. Anda boleh meninggalkan studio. Ya, Selamat terima kasih. Terima kasih Mas Kandar. Jalan pintas mungkin menguntungkan bagi sebagian orang. Namun, jalan pintas juga tidak mengajarkan proses kehidupan. Roy, menurut kamu, apakah mungkin Kandar ini masih nyimpen satu misteri nih? Karena saya masih belum dapat gambaran jelas. Sebenarnya antara makhluk-makhluk yang ngikutin dia dengan kuntilanak yang ada di rumahnya. Dan juga kamu bilang tadi ada banyak makhluk astral lain di rumah dia. Iya, justru itu juga yang memicu saya juga. Jangan-jangan di tempatnya Kandar masih ngumpetin barang-barang lain ya? Oke, Iya karena kan? sedikit terungkap, Dan sedikit terungkap. dibuka lagi. Dan mungkin juga jangan-jangan memang tempatnya juga dihantui oleh makhluk ini karena ada serentetan yang belum dia ceritakan. Jadi saya tergugah untuk melakukan penelusuran yang akan dilakukan oleh rekan kami Frisley untuk mengungkap semuanya di TKP tersebut. Baik, kalau begitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Kandar. Pemirsa, di belakang saya adalah rumah partisipan kita bernama Mas Kandar. Dan sekarang saya akan membantu permasalahan Mas Kandar. Ih! Enggak. Enggak, saya nggak mau. Pemirsa, sekarang di samping saya, ini adalah sosok perempuan. Dan dia lagi ketawa-ketawa dan dia dari tadi bilang mau ikut, mau masuk ke boneka ini. Karena kali ini saya membawa boneka Marsha. Pergi. Oke pemirsa, dulunya tempat ini atau daerah ini merupakan rawa-rawa dan juga pohon-pohon. Nah, ada dua sosok yang besar dan juga ada satu sosok ular panjang banget. Itu kayak mukanya muka manusia dan dia ada di dalam rumah. Terus juga makhluk-makhluk yang sekitar sini yang mereka menghuni pohon-pohon dulunya, mereka sekarang tinggal di dalam rumahnya partisipan kita. Sekarang kita langsung masuk aja.
Permisi. Iya. Permisi, Mas. Ya, Mas saya, Rizky ya? Iya, saya Rizky. Kak boleh minta masker? Mas, boleh Silakan pakai masuk, dulu. Mbak. Ya. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di ruang tamunya Mas Skandar. Dan juga sebenarnya energi yang ada di sini beda banget sama energi yang saya rasain di luar sana. Dan juga energi yang di sini tidak sepanas energi yang ada di dalam. Karena aku ngerasain di sini tuh masih enak-enak aja. Sedangkan di dalam tuh aku kayak ada sesuatu cahaya di dalam sana. Jadi aku penasaran banget di dalam ada apa. Mas Skandar, saya boleh masuk ke dalam? Boleh masuk, Mbak. Mari silakan, Mbak. Di sini gimana, Mbak? Iya, di sini juga aku masih ngerasain nggak negatif sih, Mas, sebenarnya. Nggak seperti yang di luar ya? Iya, beda banget. Kenapa, Mbak? Stop. Aku bilang aku nggak bakal ngizinin kamu buat masuk. Jadi pemirsa, sosok perempuan yang tadi tingginya nggak beda jauh sama aku, tapi mukanya agak rusak, dia masih kekeh buat masuk. Dia masih kekeh buat coba interaksi sama boneka Marsha, dan dia mau ngikutin aku sampai sekarang. Terus juga aku nggak mau dia masuk ke boneka ini karena dia ini sosok yang negatif. Iya, dia, Mbak. Dia biasa dari luar, Mbak. Dia kayaknya jahat, Mbak. Iseng Oh, dia? berarti emang Mas Skandar juga sering ngerasain yang nggak enak ya di Iya, luar? saya sering ngerasain di luar, Mbak. Kalau saya pulang kerja, dia suka ganggu, Mbak. Agak jahat, Mbak, dia, Mbak. Sekarang aku minta kamu pergi. Ya udah, maaf Mas. Iya. Saya boleh kesini? Boleh, Mbak. Ayo, lihat aja, Mbak. Sini, Mbak. Ini dapur. Ini area dapur, Mbak. Oke, ini dapur. Di dapur. Saya juga suka diganggu kalau daerah sini, Mbak, nih. Dapur. Lihat, Mbak, dapurnya. Di meja makan, Mbak. Kenapa, Mbak? Kalau orang Sini emang ngeganggu sih Mas. Mas Skandar, maaf. Iya. Kalau yang itu ruangan apa Mas? Kalau ini ruangan gudang, Mbak. Biasa saya naruh-naruh barang, Mbak. Saya boleh masuk ke sana? Oh, boleh, Mbak. Masuk aja, Mbak. Misi. Rumah Mas Skandar seperti sarang untuk makhluk gaib. Tunggu Marsha. Terutama dapur dan juga gudang. Seringkali mereka menunjukkan eksistensi mereka di sana. Pemirsa, ruangan ini adalah ruangan yang aku maksud tadi di depan. Aku ngelihat cahaya. Cahayanya tuh kayak menarik aku untuk datang ke sini. Nah, di sini juga makhluknya banyak banget. Jadi aku mau coba buat narik keberadaan mereka. Iya. Mas Skandar bisa ke sini, Mas? Jadi aku ngelihat sosok-sosoknya Gimana, Mbak? rame banget nih Mas sekarang di depan sini. Iya, Kita mau sini. coba buat taruh boneka Marsha ya. Boleh, Mbak. Mbak, saya harus ngapain, Mbak? Nggak apa-apa, Mas. Ini aku mau coba mancing keberadaan mereka Iya. aja yang ada di sini.
Mbak. Kok bisa Tadi jatuh, lihat Mbak? kan? Iya lihat kan Mas? Iya saya lihat Mbak. Jadi itu kenapa tadi aku bilang kalau di ruangan ini banyak banget makhluknya yang coba buat interaksi sama kita. Dan tadi itu adalah salah satu eksistensi dari makhluk yang ada di sini. Jadi di ruangan ini emang udah rame banget dan mereka coba buat interaksi sama kita Mas. Jadi saya harus gimana Mbak? Enggak apa-apa. Mas di sini aja. Kak, aku minta tolong spidol ya, spidol hitam. Oke. Jadi sekarang aku mau coba buat ngasih tahu ke kalian ada makhluk apa aja di ruangan ini yang eksistensinya itu lebih besar daripada kita yang ada di sini. Mbak, itu apa Mbak? Di sini lagi ada pocong, Mas. Pocong. Iya, dan dia dari tadi ngelihat ke arah kita. Bahaya nggak Mbak? Enggak kok, Mas, nggak apa-apa. Dia cuma ngeliatin aja ke arah kita. Penunggu lama apa baru Mbak? Dia cuma nggak suka aja, Mas, Nggak sama suka adanya sama- saya. Ah, ada wewe gombel juga Mbak. Iya. Dan dia sering banget nunjukin diri dia. Ini bener Mbak. Dia sering gangguin saya Mbak. Jadi Kalau Mas lagi tidur. ngerasa? Iya Mbak. Jadi sering di saya Mbak. Saya lagi tidur Mbak sampai nggak bisa napas Mbak. Mbak lihat apa lagi Mbak? Ada lagi? Tunggu ya, Mas. Kak, aku minta spidol merah dong. Kenapa Mbak? Di garis X itu Mbak? Oke, jadi Mas Kandar, pemirsa, kenapa saya kasih tanda X dan beda dari makhluk yang lain? Karena makhluk yang ada di sini adalah makhluk yang eksistensinya lebih besar daripada yang lain. Dan juga sosok ini adalah sosok yang besar yang sering mengganggu atau interaksi langsung dengan Mas Kandar. Mas, kalau saya boleh tahu, itu guci apa ya? Oh itu guci buat saya ritual Mbak. Saya Untuk sering genderuwo? ritual. Oh, iya untuk makhluk halus Mbak. Untuk biasa ritual pakai guci itu Mbak. Ya udah, ini kan emang nggak benar nih. Ini nggak bagus juga untuk Mas Kandar. Jadi ini kita bawa aja ya, Mas. Jangan diambil lah Mbak ya. Nggak Itu apa-apa, bahaya nggak banget, apa-apa, Mbak, ya. Mas. Itu Kak Sri, bahaya banget. Ya, Kak, Mbak. Kak, aku minta Bahaya tolong. banget, Mbak. Jangan, Mbak. Nggak apa-apa. Jangan, Kak, jangan diambil. hati-hati. Ini nggak benar banget Kak. Jadi aku minta tolong ini disita ya. Kak. Jangan Mbak, jangan diambil. Enggak, Mbak. nggak Itu apa-apa. bahaya Iya, Mbak. iya, Kalian bisa diambil celaka aja. kalau kalian bisa ambil itu. Enggak, Jangan, Mas, kita di sini Masalahnya. banyak. Ini- Jangan Mas, ini Udah, jangan nggak diambil apa-apa, Mas. Iya. Jangan diambil. Jangan diambil. Mas, Kak, tahanin. Kak, tahan. Kak, tolongin, tahanin. Awas itu beling, ya Allah. Mas, Kak, tahanin. Kelas berapa nih? Pemirsa, jadi makhluk yang masuk ke tubuhnya Mas Kandar mau ngasih tahu ke kita dan dia sekarang ngarah ke kotak box hitam itu. Kak, minta air, Kak, minta air dong, minta air. Mas Kandar, Mas Kandar, kendaliin. Mas Kandar. Jadi tadi ada makhluk yang masuk ke badan Mas Kandar. Dia tadi nunjuk kotak hitam yang di atas itu. Itu apa ya, Mas? Itu jimat Mbak. Jimat? Jadi jimat Mas Kandar itu Mas Kandar taruh di situ? Iya, saya semua taruh jimat-jimat itu di situ Mbak. Semuanya? Iya semuanya. Oke, berarti Kak Sri, kita itu harus diambil juga. Kita harus hancurin juga. Kita sita deh. Iya, diambil semua jimatnya. Mas. Pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan, Mas. Tunggu. Mas. Ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Keras. Ada alat buat ngancurin nggak, Kak? Karena ini harus dihancurin sih. Kalau enggak, makhluknya itu bakal lebih parah lagi. Oke, bentar. Aku cari di properti. Dan ini jimatnya banyak banget, tapi ini harus kita hancurin. Dan di sini juga salah satu sarang atau tempat dari makhluk yang paling besar eksistensinya.
Mas Kandar, ini boleh ya kita hancurin, Mas? Jangan dihancurin, ini bahaya Mbak kalau dihancurin Mbak. Jadi gini Mas, kita kan mau ngebantu Mas Kandar. Kalau misalnya ini nggak dihancurin, takutnya malah dampak dari mereka makin negatif. Mbak, nanti kalian keluarga akan celaka. Mas percaya aja sama saya datang di sini buat ngebantu Mas. Nih kayaknya susah nih aku bukan. Hancurin Mbak. Hancurin dulu deh, Mas. Hati Mas, hati-hati. Mas. Pemirsa, kayaknya yang kali ini masuk ke tubuhnya Mas Kandar adalah siluman buaya. Mas Kandar. Mas, tahan Kak. Saya nggak bisa. Kak, minta tisu deh. Astaga. Ini darah. Iya. Kira keringat. Jadi, pemirsa, kenapa bisa berdarah tubuh Mas Kandar dan dari kepalanya? Jadi ritual yang biasa dilakukan oleh Mas Kandar adalah mandi darah ayam. Jadi darah ayam itu seperti udah menyatu sama badannya Mas Kandar. Ketika saya netralkan, darah-darah itu keluar dari kepala dan juga tubuh Mas Kandar sekarang. Nah Kak, ini Mas Kandarnya pingsan, jadi tolong diangkat aja deh Kak. Kita bu, basecamp dan tadi jimatnya udah kan? Ntar kita buang. Yuk Kak, yuk. Dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Madi dan juga Kandar. Madi dari sosok perawakannya, penampilannya cukup misterius dan bisa dibilang cukup menyeramkan. Menyeramkan bagi saya. Rambutnya panjang dan Tapi nggak menjudge ya. nggak menjudge, tapi sayangnya ya memang cukup menyeramkan. Dia cukup dekat dengan hal-hal mistis. Sementara Kandar karena sakit hati, guna-guna akhirnya dia melakukan mandi suci yang justru malah mengundang makhluk-makhluk lain menguasai hidupnya dia. Iya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Madi dan Kandar dua-duanya bagi saya sama-sama menyeramkan. Ya. Tapi yang susah dikendalikan juga kelihatan Kandar sih. Karena ketika dia kerasukan, tubuhnya kok berat banget ya. Kayak sosok buaya. Iya. Saya ngerasain itu ketika saya megang kakinya. Seolah-olah kayak saya megang ekornya. Bener-bener ekor buaya yang keras banget ya tadi. Iya. Saya Juga juga pegang juga gerakannya kan? iya. Iya, dan Itu saya kuat ngerasain banget. itu loh. Ngerasain, wah beneran berat sekali ya. Dan ketika dia sadar, saya ngelihat kasihan banget tubuh yang dipakai oleh buaya si Kandar ini. Keringetan dan kuyup, basah kuyup semua. Iya, kok bisa gitu ya? Sampai Basah banget. abis gitu loh, kayak orang abis olahraga atau mabok seperti Kayak mabok, itu. Kayak mabok kan. lebih kayak beler. Kayak mabok. beler dan matanya sayu gitu. Iya, itu kayak dikuasain banget dia ya. Tapi poinnya dua-duanya sih Madi dan Kandar kalau saya tarik garis kesimpulan sama-sama dipengaruhi oleh suatu benda ya. Iya. Iya. Dan mereka berdua nggak tahu benda-benda tersebut ternyata jadi bumerang. Iya, yang Madi itu justru sebenarnya dia dapat dari warisan ya tadi dia bilang. Iya. Warisan. Ya, tapi justru nggak bisa dikendaliin sama dia ya. Nggak bisa dikendaliin, kalau dia bisa kendaliin nggak mungkin dia ada korban kan. Mau menetralisir tapi kan kamu bilang itu kerbau itu justru Iya. malah menguasai pikirannya dia. Iya betul sekali. Ada tanggapan Nika? Ya kejadian ini sih semua dari mereka sendiri. Mereka yang buat sendiri ya, mereka harus Ya. tanggung jawab. Iya sih. Seperti kayak mereka menghadapi satu masalah, tapi justru malah menggunakan hal mistis untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Bukan dapat solusi, tapi dapat malah solusi. masalah baru. Jadi Betul. masalah baru. Oke, baik. Nika Indah, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama Kak. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya dan mudah-mudahan pulang dari studio malam hari ini
Gak ada yang ikut ya. Kamu masih melihat ada yang di atas? Ya masih, tapi kan itu penunggu sini, jadi ya emang tempatnya di sini. Iya sih, dia nggak berani turun juga ya karena terang ya. Tapi beneran dia nggak berani turun kan? Dan semoga nggak turun ya. Semoga nggak turun. Oke, baik. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan Thank you, pencerahannya malam bye. hari ini. Thank you, Bayu. Pemirsa, jika perjalanan mulai terasa melelahkan karena menanjak, berhentilah sejenak untuk melihat sejauh mana Anda telah melangkah dan setinggi apa Anda berpijak. Ikuti terus kisah-kisah menarik yang selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.